Mongol itu anehnya di situ ya. Dia kira dengan menyerang Muslim dia menang, tapi justru ketika Mongol menyerang Muslim, Mongolia menjadi negeri Islam. Tapi karena kita tahu, kita yakin bahwasanya mengislamkan orang itu tidak bisa dengan pedang. Mengislamkan orang itu adalah dengan dialog, mengislamkan orang itu adalah dengan hujah, dengan argumen. Apa gunanya secara zahir dia Islam akan tetapi hatinya tetap menyimpan kekufuran, biarlah dia tetap kafir. Orang kafir tapi bajunya baju Islam justru bisa menjadi duri dalam daging. Maka bagi Islam, oke, Anda tidak mau pindah ke agama Islam, tidak masalah. Akan tetapi bayar jizyah. Nah, itu namanya stunning ya sekarang ya, stunning. Itu di rumah potong biasanya stunning. Di setrum hewan ini dengan kadar yang cukup untuk melumpuhkan supaya dia tidak melawan, kemudian baru disembelih. Itu boleh. Tapi orang-orang kafir, mereka tidak punya kewajiban untuk bayar zakat. Mereka juga tidak punya kewajiban untuk berperang. Maka jizyah adalah kompensasi terhadap itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah namanya ta'lama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Jadi kaji-kaji terakhir ini kita perlu tahu, tapi tidak perlu mendalami. Kita perlu tahu tapi tidak perlu mendalami, karena kaji jinayat, kaji jizyah, kaji jihad itu sebenarnya adalah kewajiban ulil amri. Ulil amri. Tidak ada ceritanya kita tiba-tiba kumpulkan pasukan, kemudian kita keluar, kemudian kita melakukan peperangan. Tidak seperti itu jihad, ya. Ini juga pembahasan kita pada hari ini juga seperti itu, yaitu jizyah. Dahulu, konsep negara-negara itu ya, kalau tidak menyerang, kita diserang. Kalau tidak menyerang, kita diserang. Dan kalaupun orang Islam akan menyerang, pasti akan dikirim surat dulu. Aslim taslam awid fa'il jizyah. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Aslim taslam. Au idfa'il jizyah, atau bayar jizyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Islam tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi dalam konteks negara, setiap rakyat itu mesti punya khidmah terhadap negara. Mesti punya kontribusi terhadap negara. Orang-orang Islam bayar zakat. Sedangkan orang-orang kafir tidak bayar zakat. Ya, jadi jangan dikira nanti Islam ini aneh. Kenapa aneh? Katanya tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau kita kafir, kita mesti bayar pajak kafir. Jizyah ini kan kasarnya pajak kafir. Ya, pajak kafir. Bukan pajak mobil ya, pajak kafir. Ya. Katanya Islam tidak maksa orang beragama Islam, tapi justru yang tidak beragama Islam dipaksa untuk membayar jizyah. Kenapa itu? Ya, sebagai bentuk kontribusi terhadap sebuah negara kesatuan. Ya, Anda sebagai warga negara yang baik mesti punya kontribusi terhadap negara. Kalau orang Islam punya kontribusi berbentuk zakat, berbentuk kesiapan untuk diajak berperang kapanpun. Tapi orang-orang kafir, mereka tidak punya kewajiban untuk bayar zakat. Mereka juga tidak punya kewajiban untuk berperang. Maka jizyah adalah kompensasi terhadap itu semua. Kita ya tanya-tanya aja sama orang, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Mana yang lebih enak? Bayar jizyah atau anak disuruh perang? Ya, biarlah saya bayar jizyah daripada anak saya perang. Biarlah, berapa bayarnya? Banyak orang tua akan bilang seperti itu. Daripada anak saya perang, biarlah saya bayar berapapun. Katanya. Ini juga konsep jizyah seperti itu. Atau zakat, mana yang lebih besar? Zakat atau jizyah? Belum tentu jizyah itu lebih kecil daripada zakat. Belum tentu pula zakat itu lebih kecil daripada jizyah. Jadi jangan ini dianggap sebagai bentuk kezaliman. Ya, tidak ada kezaliman. Tinggal dia di negeri muslim, dilindungi hak-haknya. Bahkan Nabi SAW katakan, Man adha dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, maka telah menyakiti aku. Itu menunjukkan bahwasanya agama Islam menghargai orang, walaupun orang itu adalah kafir. Jangan ajarkan Islam ini cara toleransi. Ya. Kita sudah toleransi itu. Kita sudah toleransi.
Nah, orang yang tidak paham toleransi mungkin juga tidak paham Islam. Orang yang menganggap orang kafir ini tidak bermasalah juga itu bermasalah juga. Bagi kita, dosa paling besar adalah dosa kekufuran. Kita menyuruh mereka membayar jizyah itu bukan berarti kita reda terhadap kekufuran mereka. Tidak. Tapi karena kita tahu, kita yakin bahwasanya mengislamkan orang itu tidak bisa dengan pedang. Mengislamkan orang itu adalah dengan dialog. Mengislamkan orang itu adalah dengan hujah, dengan argumen. Apa gunanya secara zahir dia Islam akan tetapi hatinya tetap menyimpan kekufuran. Biarlah dia tetap kafir. Orang kafir tapi bajunya baju Islam justru bisa menjadi duri dalam daging. Maka bagi Islam, oke, Anda tidak mau pindah ke agama Islam tidak masalah. Akan tetapi bayar jizyah. Nah, ya, sebagai tanda bahwa Anda patuh taat terhadap aturan negara kami. Nah, itu saja konsep tentang masalah jizyah. Oke, kita baca kitab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Al-jizyatu. Al-jizyatu lughatan ismun li kharijin maj'ulin ala ahli dhimmati. Jizyah secara bahasa adalah ismun nama li kharijin bagi harta yang keluar. Ya, kharij yang keluar ya, maksudnya harta yang keluar. Maj'ulin yang diwajibkan, yang dijadikan ala ahli dhimmati, atas ahli dhimmah. Kafir, dhimmi. Jadi kafir itu secara global, secara umum ada 3 ya. Kafir. Pertama ada namanya kafir harbi. Kafirun harbiyun. Kemudian ada kafir dhimmiyun. Ada kafir mu'ahadun. Kalau detailnya nanti ada pula kafir yang musta'min. Ya, musta'min kita masukkan saja ke dalam kafir mu'ahad. Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kita dan kita wajib pula memerangi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Ayat sebelumnya waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, kata Allah. Itu namanya kafir harbi. Harb artinya perang ya. Harbun artinya perang. Kalau pakai ha, harbun artinya lari. Aneh ya, bahasa Arab itu seperti itu. Beda huruf sedikit, beda arti. Harbun, perang. Kalau harbun, ha, lari. Tolak belakang maknanya. Kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Yang kedua namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan tunduk patuh terhadap peraturan negeri kaum muslimin. Itu namanya kafir dhimmi. Yang ketiga kafir mu'ahad, orang kafir atau negeri kafir yang terlibat perjanjian damai dengan orang Islam. Dalil untuk kafir harbi tadi sudah kita sampaikan waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan keluarkanlah, usirlah mereka sebagaimana mereka dahulu mengusir kamu. Itu namanya kafir harbi. Kalau kafir dhimmi, nah itu yang sekarang kita bahas. Orang kafir dhimmi dalilnya adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Tahun 8 Hijriah itu sudah diperintahkan mereka untuk membayar jizyah. Membayar jizyah. Tidak langsung juga ya. Jizyah ini tidak langsung pula Nabi tiba-tiba di Madinah langsung bayar jizyah. Tidak. Ya, karena ada pengkhianatan-pengkhianatan itu menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir ini tidak punya komitmen kuat untuk berada di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Makanya ini adalah tanda bahwasanya mereka berkomitmen untuk menjadi rakyat yang baik, law abiding citizen, gitu ya. Rakyat yang taat hukum. Yang ketiga kafir mu'ahad. Nah, ini dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang-orang kafir Quraisy yang aslinya adalah kafir harbi, orang kafir yang berperang dengan kaum muslimin, namun terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, tidak boleh berperang selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun ya, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Asal katanya adalah ahdun. Ahdun dalam bahasa Arab disebut dengan janji ya. Ahdun. Ahdun ini janji. Mu'ahad berarti saling berjanji.
Sama hal dengan orang kafir yang minta suaka kepada orang Islam. Ya, mustakmin itu orang kafir minta suaka. Contohnya dia kafir harbi tapi dia penyampai pesan. Contoh. Dia kafir harbi tapi dia tugasnya cuma menyampaikan pesan. Itu namanya mustakmin yang mesti diamankan, mesti dijaga, mesti dipelihara. Ini orang-orang kafir. Jangan disama-samakan saja antara kafir dengan harbi, zimmi, muahad. Ada lagi istilah non-muslim. Non-muslim itu yang mana? Nah, non-muslim itu apa maksudnya? Semua orang yang tidak Islam non-muslim. Tapi tidak semua non-muslim ini kafir. Kafir ini asal katanya apa? Ingkar ya, tertutup artinya ya. Kafir ini artinya menutup. Dalam kamus bahasa Arab, kafir ini artinya adalah petani. Kenapa petani disebut kafir juga? Petani itu disebut kafir karena dia menutup biji dengan tanah. Ditaruh biji, ditutup dengan tanah. Makanya bahasa lain dari petani juga adalah kafir. Ya, apa kerja kamu? Kafir. Gitu. Petani gitu ya. Ini sama seperti istilah-istilah yang aneh ya. Bukan aneh sih. Tapi tidak terbayang langsung oleh kita. Kafir, apa arti kafir? Petani. Atau contohnya fatin. Fatin itu kan secara bahasa artinya tukang fitnah. Fatin. Tapi ternyata dalam bahasa Arab fatin itu artinya adalah perempuan yang sangat cantik. Fatin. Karena dia sangat cantik sehingga menimbulkan fitnah. Itu contoh. Ya, istilahnya istimdadnya itu agak jauh baru kita sampai pada kesimpulan. Oh, jadi fatin itu artinya perempuan yang sangat cantik karena dia menimbulkan fitnah seperti itu. Kafir juga seperti itu. Kafir ini petani, kenapa disebut kafir? Oh, ternyata petani itu menutup biji dengan tanah, makanya mereka disebut kafir. Nah, dalam konteks i'tiqad, kafir ini disebut kafir karena mereka menutup kalbu mereka. Ya, mereka tutup hati mereka dari kebenaran hujah. Sudah sampai dakwah pada mereka, tapi mereka tutup telinga mereka dari hujah tadi, dari dakwah tadi, makanya mereka disebut kafir. Maka, ada non-muslim tapi tidak kafir. Ada non-muslim tapi tidak kafir. Siapa itu? Orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Itu bisa kita sebut non-muslim. Ya, semua non-muslim ini, semuanya tidak Islam. Tapi ada orang Islam, orang yang tidak Islam tapi dia kafir. Ada yang netral saja. Kenapa? Karena wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kata Allah. Allah tidak akan turunkan azab sampai Allah kirimkan rasul dalam utusan. Dalam konteks sekarang berarti pewaris nabi sampai kepada mereka juru dakwah. Nah, itu maka perlu khuruj itu bid. Ya. Sampai dakwah ya. Dia beriman pada Nabi Muhammad ya. Waraqah bin Naufal itu kan katanya, andai saya hidup ketika engkau sudah mendapatkan perintah dakwah, maka saya akan membela engkau. Itu sudah beriman beliau. Ahli kitab. Karena Waraqah bin Naufal ini bukan Bani Israel. Waraqah bin Naufal ini bukan Bani Israel. Sehingga dia tidak punya tendensi ras. Orang-orang Yahudi kan menolak Nabi gara-gara ada ya ras, tendensi ras. Ya, orang Arab yang diutus gitu kan. Orang Persia juga seperti itu kan. Kenapa? Ini orang-orang Arab ini tidak punya peradaban, sedangkan kita Persia adalah kerajaan yang besar, ya negara adikuasa ketika itu. Masa kita mau tunduk kepada orang-orang penggembala kambing ini? Itu orang-orang Persia. Itu baru kita bisa sebut sebagai orang kafir. Sobi'in wallahu a'lam. Ya, tapi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara itu sering dijadikan dalil ini ya, pluralisme ya. Semua agama itu masuk surga. Surat apa itu, Bid? Al-Baqarah ayat berapa? Ya, kita belum level Ustaz Al-Hidayat lagi ya. Innalladzina amanu walladzina hadu ayat 62. Ya, surat Al-Baqarah ayat 62. Ini sering dijadikan oleh orang sebagai dalil bahwasanya semua agama itu sama. Ya, kan katanya sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sabi'in. Ya, di ujungnya apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Asal mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang orang-orang Nasrani beriman pada Allah enggak? Ya. Orang Yahudi beriman pada Allah enggak? Ya. Beriman pada hari kiamat enggak? Ya. Kan ayat itu cuma mensyaratkan itu ya. Ya, man amana billahi wal, berarti iman pada Allah dan iman pada hari akhir otomatis masuk surga. La khaufun alaihim wala hum. Ini dalil dijadikan oleh
orang-orang pluralisme sebagai pendukung pendapat mereka bahwa setiap agama itu asal dia beriman pada Allah dan hari akhir berpotensi masuk surga. Tidak ada di ayat ini disebutkan beriman pada Nabi Muhammad. Tidak ada disebutkan di sini beriman pada Nabi Muhammad. Ya, tapi kalau dalam metode Maturidiyah maksudnya apa? Kalau tidak sampai kepada dia dakwah Nabi Muhammad, maka yang akan dihisap cuma iman itu saja. Iman pada Allah dan iman pada hari kiamat. Belum sampai dakwah Nabi Muhammad. Anggaplah sekarang ada orang tidak mengenal Nabi Muhammad. Tidak mengenal Nabi Muhammad. Walaupun dakwah Nabi Muhammad tidak sampai kepada dia, kira-kira dia bisa tahu tidak bahwa alam ini punya pencipta? Bisa. Tugas Nabi itu bukan menyampaikan bahwa alam ini ada penciptanya. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan bahwa pencipta itu adalah Allah. Ya, memperkenalkan Allah. Kalau sekedar menyampaikan bahwa alam ini ada yang menciptakan, maka tidak perlu datang Nabi. Setiap manusia berakal, kalau dia mikir, pasti dia akan tahu bahwa alam ini ada yang menciptakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menciptakan? Itu tugas Nabi. Yang menciptakan adalah Allah. Ya, al-wajibul wujud. Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada Nabi, ya setidaknya mereka paham alam ini ada yang menciptakan dan setiap apa yang ada di alam ini pasti akan ada akhirnya. Rumah ada akhirnya, pohon ada akhirnya, tanaman ada akhirnya, binatang ada akhirnya. Maka alam ini juga pasti ada akhirnya. Itu minimal, ya. Batas minimal pengetahuan manusia walaupun Nabi tidak sampai pada mereka. Nah, ini agak repot juga ya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap nyatakan bahwasanya sekafir-kafir orang kalau tidak datang dakwah kepada mereka ya sudah. Amruhu ilallah. Kita serahkan saja urusan dia kepada Allah, tapi Allah janjikan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Itu barangkali perbedaan non-muslim dan kafir. Umum ya, non-muslim ini umum. Semua orang kafir disebut non-muslim. Sedangkan kafir adalah non-muslim yang sampai kepadanya dakwah tapi dia ingkar. Nah, itu kafir. Itu asal kata kafir. Ada pengingkaran. Kalau tidak ada pengingkaran, sudah non-muslim. Boleh kita nyebut orang kafir non-muslim, Ustaz? Ya, silahkan sebut orang kafir non-muslim. Tapi ayatnya jangan ditukar ya. Ustaz Somad. Qul ya ayyuhal non-muslim. Tidak boleh ya. Itu ada suku-suku pedalaman di Riau. Kalau seandainya dimaksud para ulama itu, kalau dia meninggal dalam kondisi itu, bisa dikecilkan sebagai golongan yang tadi. Bisa. Ya, suku pedalaman. Bahkan walaupun dia tidak hidup di pedalaman, tapi yang sampai kepadanya dakwah salah saja terus. Contoh orang Eropa, dia ada internet, ada itu segala macam, tapi pemerintah negaranya merestrik website-website keislaman. Dia tidak bisa nonton acara-acara Islam kecuali propaganda-propaganda bohong saja. Ya, yang dia dengar bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang pedofil, seperti itu. Dia tidak punya kemampuan untuk mencari data file-file yang lain untuk membandingkan informasi. Orang-orang seperti ini kata Syekh Salim juga termasuk ahlul fatrah. Ya, masuk sama seperti ahlul fatrah, orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Sampai padanya dakwah, tapi dakwah yang sampai dakwah bohong saja semuanya. Ya, dan ini yang terjadi banyak sekarang. Makanya kita butuh juga orang-orang yang mampu menjelaskan agama Islam itu dengan kalau Maturidi syaratnya itu. Setidaknya mereka beriman pada Allah. Ya, dalam konsep Maturidi setidaknya mereka beriman pada Allah. Ada pencipta alam lah, Khaliq ya. Setidaknya dia beriman pada Khaliq. Ya teis, tidak bisa. Tapi kalau seandainya dakwah belum pernah sampai gitu, dia menyembah pokok kayu, kan dia secara naluri manusia saja dia nggak apa ya, dikatakan tidak cerdas lah. Ya. Tapi dia larut dalam itu dan dakwah pun tidak yang sampai. Ya, sama dimaafkan juga ya. Walaupun dia nyembah kayu, nyembah sapi. Karena dalam keyakinan orang-orang itu bukan kayu itu yang disembah. Dalam keyakinan orang, tapi spirit, spirit hutan. Sama seperti orang-orang Dayak itu kan sebelum nebang pohon dia ada upacaranya dulu. Ada upacara, minta izin pada rohnya. Jadi sebenarnya bukan pohon itu yang disembah. Spirit penghuni pohon. Makanya orang-orang dulu percaya dewa gunung, dewa bumi, dewa ini. Seperti avatar ya.
Gimana dia la ilaha illallah? Dakwah tidak sampai pada dia. Gimana dia mau memahami la ilaha illallah? Dia percaya bahwasanya alam ini ada yang menciptakan, dah sampai situ aja cukup. Ya, dia percaya bahwasanya alam ini ada yang menciptakan, udah jadi itu. Ya, orang yang tidak sampai dakwah pada mereka. Jadi saya dulu sempat berpikir juga, oh enak juga orang kafir di barat atau di mana-mana sampai kepadanya dakwah tapi dakwah salah, kata Syekh Salim dia selamat. Jadi dulu saya mikir seperti itu, enak di dunia dia enak-enak, di akhirat nyata tidak masuk neraka juga. Tapi saya pikir Allah kan cuma menjanjikan wa ma kunna mu'adzibina. Saya tidak akan azab, kata Allah. Apakah ketika dia masuk surga dia mendapatkan kenikmatan surga? Belum tentu juga ya. Allah cuma janjikan apa? Tidak akan diazab. Wa ma kunna mu'adzibina. Kami tidak akan azab, kata Allah. Ya oke lah dia tidak masuk neraka. Masuk surga dia oke. Sekarang dia di surga. Ya apa di surga gitu kan. Apakah sekedar masuk saja enak. Tapi kita ini insyaallah kita masuk surga semua. Insyaallah. Masuk insyaallah. Masuk. Tapi tidak tahu apakah transit dulu Allah alam. Pokoknya masuk insyaallah ya. Oh ya terkait pahala hilang tuh pahala hilang amal enggak ya? Pahala hilang catatan amal enggak? Misalkan kita berutang pada orang lain kemudian atau kita berbuat dosa kemudian gara-gara perbuatan dosa itu lebih besar misalkan dosa daripada pahala kita. Kalau sudah hilang dosa-dosa ini amal kita tetap ada. Amal kita tetap ada. Pahalanya hilang diambil orang oke, pahalanya hilang. Amalnya tetap ada. Ya barangkali amal-amal tersebut tetap mampu menentukan posisi kita. Andai kita sebelumnya masuk neraka, tapi mudah-mudahan kita tidak masuk neraka dulu ya. Ngeri-ngeri. Lanjut. Wa syar'an malun yaltazimuhu kafirun makhsusun bi'aqdin massusin. Secara syara, jizyah adalah malun harta yaltazimuhu yang berkomitmen akan harta itu. Ya, yang wajib membayar akan harta itu siapa? Kafirun maksus. Orang kafir tertentu. Tidak semua orang kafir juga ya, tapi orang kafir tertentu. Kalau kata Syekh Mustafa, orang kafir tertentu siapa? Adalah orang kafir yang punya kitab suci, ahlul kitab, atau syubhatu kitabin. Ataupun orang kafir yang punya syubhat kitab. Barangkali syubhat kitab ini termasuk orang Buddha dan orang Hindu. Orang Buddha punya kitab suci. Nah? Orang Hindu punya kitab suci. Apa kitab suci orang Hindu? Weda, enggak? Itu salah saya. Kalau orang Buddha, itulah pokoknya ada. Syarat agama kan itu, ada Tuhan, ada kitab suci kan itu kalau di Indonesia. Ya. Udah dapat kitab sucinya belum? Ada syubhatu kitab. Nah, maka termasuk kafir itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha barangkali karena mereka juga punya kitab suci. Bi'aqdin maksusin, dengan akad yang khusus. Dengan akad yang khusus. Nah, ini bukti loyalitas mereka terhadap kepemimpinan kaum muslimin. Namanya jizyah. Arkanul jizyati, rukun-rukun jizyah. Arkanul jizyati khamsatun, rukun-rukun jizyah ada 5. Aqidun, orang yang berakad. Ma'qudun lahu, aqidun ini berarti orang yang melakukan akad itu imam ya. Tidak ada qabilna dari orang-orang kafir. Misalkan pemimpin sudah nyatakan bahwa berlaku jizyah bagi orang kafir di daerah sini 1 dinar atau 2 dinar. Itu imam saja tuh. Ma'qudun lahu, nah, objek yang diakadkan baginya. Ya, orang-orang kafirnya seperti apa? Apakah anak bayi juga bayar jizyah? Gimana anak bayi mau bayar jizyah? Enak. Wa makanun, tempat. Wa malun, hartanya, harta jizyahnya. Wa sighatun, dan juga
lafaz. Ada film apa saya tonton? Pokoknya film dokumenter Hitler ya. Dia membuat film drama tapi inspirasinya dari Hitler. Kenapa Hitler ini marah pada orang-orang Yahudi? Karena ketika itu Eropa sedang berada dalam kondisi peperangan. Eropa berada dalam kondisi perang. Sedangkan yang melakukan peperangan adalah putra asli Jerman. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak punya rasa cinta terhadap negeri Jerman itu. Karena merasa ini bukan tanah kami. Tanah kami, tanah yang dijanjikan seperti itu. Saat putra-putra asli Jerman berperang, mereka tetap berada di Jerman. Berdagang mereka, berusaha mereka. Tentara Jerman pulang miskin. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tetap berada di Jerman, sehat, kaya. Nah, itu memunculkan emosi Hitler. Ini orang ini tidak punya cinta tanah air, jadi duri dalam daging. Seperti itu ya. Sudut pandangnya si Hitler tuh. Sudut pandang si Hitler. Di sudut pandang orang-orang Yahudi menyatakan orang-orang Yahudi juga ikut berperang. Itu katanya seperti itu. Kan ya kan? Misalkan ada dua suku di dalam satu negeri. Kemudian yang satu kampung aslinya di situ. Yang satu lagi enggak, numpang aja. Ketika berperang, karena dia merasa ini bukan kampungnya, dia tetap saja di situ. Dia enggak ikut berperang. Dia enggak ikut berkontribusi saat berperang. Sedangkan yang putra asli ikut berperang. Ikut berperang pasti keluar modal. Keluar duit, keluar tenaga, bisa jadi nyawanya hilang. Pas pulang-pulang, perlu beli minyak. Yang jual minyak siapa? Yang enggak ikut perang. Andeh aja pulang parang wak latih wak ikut segala macam, dia enak-enakan di sini dagang aman gara-gara kita menjaga perbatasan katanya seperti itu. Ada yang menyatakan itu. Ada juga menyatakan bahwa Hitler ini dendam karena ketika waktu dia kecil ibunya mati. Ketika ibunya mati itu yang menangani adalah dokter Yahudi. Itu yang menyebabkan dia Hitler itu dendam pada orang Yahudi. Tapi wallahu alam. Hitler ini tokoh kontroversial dan memang semua media-media barat itu selalu menunjukkan bahwasanya Hitler ini manusia paling jahat dalam sejarah ya. Tapi kalau kita mau adil, Hitler ini kan orang hebat. Hebat dengan kata lain, Perang Dunia Pertama Jerman kalah. Perang Dunia Pertama Jerman, tapi tidak sampai 10 tahun Jerman bisa bangkit menjadi negara paling ditakuti di Eropa. Awalnya dia kalah, banyak utang, tapi bisa menjadi negara kuat walaupun nanti kalah lagi. Ya, tapi orang yang mampu membangkitkan kembali semangat juang orang-orang Jerman tuh, ya dia jahat, oke, tapi dia hebat sebagai pemimpin. Ya, mungkin seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun itu sebagai pemimpin dia hebat, tapi dia tetap fajir. Tetap orang jahat. Betapa banyak orang hebat tapi jahat. Ya hebat tapi jahat. Ya, udah enggak hebat, jahat pula ya. Ya, jangan diarahkan pada Boruto ya. Lanjut. Namrud juga kan digambarkan seperti itu. Namrud itu kan hebat. Kalau dia berburu itu tidak pernah meleset. Makanya dia suka berburu. Diajak orang-orang rakyatnya semuanya pergi berburu karena dia ingin menunjukkan kehebatannya dalam memanah. Namrud itu. Makanya kosong Babylon, makanya Nabi Ibrahim bisa masuk ke tempel, ke kuil, tempat berhala-berhala orang-orang Namrud ini. Ya, jadi orang hebat tapi dia tetap fajir, kurang ajar. Mencari orang yang hebat dua-duanya itu agak susah. Seimbang itu agak susah. Lanjut. Tapi yang nulis tentang sisi lain dari Hitler, Yahudi itu enggak ada. Kalau media barat mungkin ada ya. Wallahu a'lam. Hitler. Dan kita juga jangan mengglorifikasi Hitler ya. Kacau juga nih Hitler. The enemy of my enemy is my friend. Nggak, jangan seperti itu juga ya. Mentang-mentang Yahudi benci Hitler benci Yahudi, kita juga benci Yahudi. Kemudian kita anggap Hitler ini kawan kita, enggak juga. Hitler itu propagandanya luar biasa juga ya. Lambang Nazi itu seperti apa? Ini kan lambang di patung Buddha yang di India seperti ini nih. Yang di Tibet seperti ini juga nih. Lambang Buddha tuh. Bukan lambang salib, itu lambang Buddha tuh. Itu masalahnya. Bagaimana Hitler ini propagandanya seperti apa?
dia mempropagandakan bahwasanya kita adalah ras pilihan. Dia katakan ras Arya ya. Arya itu kan orang India. Ya, suku Arya itu bukan suku Jerman, tapi suku orang India. Kenapa dia bisa? Wallahu alam. Karena mungkin orang-orang dulu banyak yang minim literasi, enggak tahu bahwasanya Arya itu suku di India seperti itu. Dia propagandakan Arya itu rambutnya pirang, matanya biru seperti itu. Kita lah bangsa pilihan dan seterusnya. Hitler itu enggak pirang juga ya, coklat rambutnya. Ya entahlah, pokoknya itulah. Propaganda. Kekuatan propaganda. Di film yang saya tonton itu 2 episode, entah berapa episode. Pokoknya Hitler itu dia untuk membuat spanduk, dia konsultasi dulu. Warna apa yang mesti kita pakai yang mencolok, yang kira-kira orang bisa melihat ini dan langsung wah. Kemudian kumisnya bagaimana kira-kira? Mungkin gaya Komeng lah ya. Kan kumisnya nih. Seperti Charlie Chaplin, enak di tengah-tengah aja sih. Ya. Ada lagi pemimpin yang terbalik kumisnya di sini aja. Hitler di sini aja. Ada pemimpin negara lain di sini aja. Itu kayaknya dipindahkan kumisnya. Ya, karena dari dulu ternyata orang paham bahwasanya sensasi lebih utama daripada prestasi, ya nak. Ini artis jadi anggota dewan, enak. Pak, ayo kita meeting. Pak, ayo kita lakukan ini. Uhuy, dia bilang. Astagfirullah. Tah, kemana tadi? Ali Tahir duduk. Nah. Lanjut. Syartu aqidil jizyati, syarat orang yang mengakadkan jizyah. Syartu aqidil jizyati kaunuhu imaman, adalah dia imam. Yaqidu. Adalah dia imam yang yaqid, yang memutuskan adanya jizyah binafsihi, dengan dirinya sendiri, au binaibihi, atau dengan wakilnya. Imam yang mewajibkan jizyah atau naibnya, perwakilannya. Menteri misalkan. Menteri Keuangan. Lanjut, syurutul ma'qudi lahu. Syarat objek akad, orang yang diakadkan baginya. Siapa objek akad? Ya, orang-orang kafirnya. Syurutul ma'qudi lahul jizyatu. Syurutul ma'qudi lahul jizyati khamsatun. Naib fa'il ya, jizyatu berarti naibul fa'il. Syurutul ma'qudi lahul jizyatu khamsatun. 1, al-bulugh. Yang bayar jizyah itu cuma yang baligh, maka tidak wajib membayar jizyah anak-anak walaupun anaknya sudah hampir baligh. Atau anaknya sudah berusia 13 tahun tapi belum mimpi basah, itu belum wajib membayar jizyah. Wal aqlu, dan mesti berakal. Maka orang gila tapi dia kafir tidak wajib bayar jizyah. Siapa Tuhan kamu? Entah siapa gilo banget kamu nyawe. Wal hurriyatu, dan merdeka, maka tidak ada membayar jizyah orang-orang kafir, baik itu kafir sempurna ataupun budak sempurna ataupun budak sebagian. Budak mukatab, budak mudabbar yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dan seterusnya. Wadzukuratu, dan laki-laki. Ya, maka yang karena laki-laki yang wajib jihad. Ya. Sudut pandang lain, jizyah ini adalah kompensasi mereka tidak ikut berjihad. Laki-laki. Wa kaunuhu min ahlil kitabi, dan adalah dia dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ya, ataupun pengikut nabi-nabi sebelum itu. Dia mengaku punya suhuf Nabi Idris. Dia mengaku pengikut Zabur Nabi Daud. Atau dia ikut suhuf Nabi Ibrahim. Ya.
Au mimman lahu syubhatu kitabin, atau mimman, atau dari orang-orang yang lahu, mereka punya syubhat kitab. Syubhat kitab ini dicontohkan adalah orang-orang Majusi. Orang-orang Majusi ini kan penyembah api. Tapi kalau kita tengok latar belakang perkembangan agama Majusi, itu mereka punya nabi. Nama nabinya itu Nabi Zoroas. Zoroas. Makanya pengikutnya disebut Zoroaster. Orang Arab menyebutnya Majusi, kalau bahasa lebih umumnya Zoroaster. Makanya kita katakan termasuk orang Hindu, termasuk orang Buddha juga, itu ada syubhat kitab suci mereka, maka berlaku juga jizyah pada mereka. Lanjut. Syartul makanil ladzi tu'qadu li ajli suknal kafir bihi al-jizyah. Syarat tempat yang ditetapkan, diwajibkan jizyah li ajli suknal kafir. Li ajli, untuk suknal kafir, tempat tinggal orang kafir, bihi, dengan tempat itu jizyah. Ini urutan apa? Tarkib bahasa Arab ya. Urutan kata-katanya membuat pusing. Kita terjemahkan cantik sajalah. Ya, syarat tempat yang diwajibkan di tempat itu jizyah agar orang kafir bisa tinggal di situ. Bisa menyatu. Ini syarat tempat seluruhnya, syarat wilayah kaum muslimin seluruhnya. Syartul makanil ladzi tu'qadu li ajli suknal kafiri bihil jizyah. Syarat tempat yang diwajibkan jizyah di situ agar orang kafir bisa tinggal di situ adalah qabuluhu li taqririhim. Qabuluhu, tempat itu bisa, qabuluhu, tempat itu bisa li taqririhim, untuk menerima mereka, untuk mengakui orang-orang kafir di situ. Maka tidak boleh di wa huwa ma siwal Hijaz, dan dia adalah selain Hijaz, Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Hijaz itu masuk Makkah, Madinah, Yamamah, kemudian Taif, Jeddah. Jeddah juga tidak boleh berarti. Ya, karena Jeddah itu jalan menuju Makkah. Tapi nyatanya sekarang kita temukan juga barangkali orang-orang kafir, orang tidak pakai jilbab banyak di Jeddah sekarang ya. Jeddah itu pelabuhan besar. Itu bukan jaminan tapi perintah. Ya. Yang mengusulkan melakukan. Ahli Najd. Zulkhuwaisirah. Apa kata Zulkhuwaisirah kepada Nabi ketika Nabi bagi-bagi harta? Adillah wahai Muhammad. Kurang ajar. Kalau saya hadir situ, keciang tadi. Adillah wahai Muhammad. Kalau bukan Nabi yang paling adil, siapa lagi yang akan adil? Kacau. Lanjut. Syartu malil jizyati. Syarat harta jizyah. Syartu malil jizyati inda quwwatina. Syarat harta jizyah ketika kita kuat. Ya, ketika kita kuat, kaunuhu dinaran fa aktsar. Adalah dia dinar, berarti minimal jizyah itu 1 dinar. Minimal jizyah itu 1 dinar kalau kita sedang kuat, fa aktsar, atau lebih banyak daripada 1 dinar. Kulla sanatin, setiap tahun. Akan murah tuh. 1 kepala cuma 4 juta. 4 jutaan selama 1 tahun. Berarti kalau dia UMR gajinya 2.300.000, berarti sebulan dia nabung berapa? 400.000 lah ya. Nabung dia 400.000 udah. Ya, kan 4.800.000 jadi kalau dia nabung 400.000. Kalau dia nabung 300.000, 3.600.000. Kalau kita katakan sekitar 4 juta tuh. Tapi kalau kita dalam kondisi lemah, boleh lebih sedikit daripada itu. Ya, balik juga kepada kebijaksanaan imam. Sebenarnya jizyah ini tanda loyalitas mereka. Mereka memang loyal kepada kita atau tidak. Kalau loyal, bayar jizyah.
Kalau dia Islam, tidak perlu kita tanya loyalitas. Karena dia ketika sudah menyatakan diri loyal pada Allah, maka dia juga akan loyal pada ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan kita katakan asal dari ulil amri harus ditaati selama tidak pada maksiat. Ulil amri suruh kita berhenti lampu merah, ya mesti kita berhenti lampu merah, kecuali tidak ada yang lihat ya. Ya, iya tidak. Tidak ada kamera juga. Itu pembahasan lucu tuh ya. Syekh Mustafa bilang, anggaplah sekarang secara fikih pemerintah melarang masyarakat memakai baju warna kuning. Pemerintah melarang masyarakat pakai baju warna kuning. Ini kan bukan maksiat. Berarti rakyat wajib taat pemerintah. Tidak boleh rakyat pakai baju kuning. Kecuali di tempat yang tidak tampak oleh orang lain. Di dalam rumah dia pakai baju kuning boleh. Itu contoh. Atau sebuah negara tidak boleh buah pala. Ada negara yang tidak boleh buah pala. Kenapa? Karena buah pala punya efek sama dengan ganja. Qatar kalau tidak salah itu. Entah Qatar, entah Kuwait. Tidak boleh bawa ganja ke situ. Tapi kalau dia masak di rumah ganja, boleh. Jual ganja tidak boleh. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh ulil amri, atau diperintahkan oleh ulil amri, tapi dia bukan maksiat, boleh dilanggar asal tidak menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan kegaduhan saat dia terang-terangan melanggar. Muncul kegaduhan. Sama dengan orang murtad. Nih, kemarin juga agak gantung kaji orang murtad ya. Kalau ada orang murtad, diam-diam aja dia di rumah. Tidak dia tampakkan kalau dia murtad. Ulil amri bunuh dia, tidak? Tidak. Ya. Berarti orang murtad yang dibunuh ulil amri itu orang murtad seperti apa? Hah? Dia sudah murtad, dia bangga-bangga, dia keluar-keluar, saya murtad, Nabi kamu ini ya, seperti itu, yang seperti itu. Berarti sebenarnya, apa? Ya. Betul. Berarti sebenarnya orang murtad ini dibunuh bukan karena dia ganti agamanya, tapi karena dia membuat kegaduhan. Ya. Sama dengan jihad. Jihad ini bukan untuk mempertahankan agama Islam, tapi mempertahankan kedaulatan negeri Islam. Makanya jihad baru disyariatkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, ketika umat Islam sudah punya wilayah. Ya. Makanya boleh jadi peperangan itu terjadi antara orang Islam dengan orang Islam, sebagaimana yang kita sebutkan. Tidak selamanya peperangan itu terjadi antara Islam dengan kafir. Siapa contoh orang Islam yang diperangi? Begal, ya, orang meninggalkan zakat, bughat, ya, khawarij. Kita sebutkan juga kemarin. Bukan karena dia kafir saja, tapi lebih kepada karena dia mengganggu kestabilan. Ya, itu tugas Babin Kamtipnas. Ya, lapor PRW, ya, itu mengganggu orang. Tapi murtad dia di dalam rumah aja dia di murtad lah dia, enak. Ini sembarang lah murtad, like fiddin. Ya, ini dia murtad keluar pula bangga-bangga dia. Saya makan babi, saya makan ini itu segala macam. Iyalah, itu menimbulkan kegaduhan. Ambat dala dinahu faktul. Lanjut. Syurutu sighatil jizyati. Syarat sighat jizyah. Syarat lafaz jizyah arba'atun. Ya, dengan adanya jizyah mereka tidak diusir. Ini maksudnya ya, ittisalul qabuli bil ijab. Bersambungnya lafaz qabul dengan ijab. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat, atau bayarlah jizyah, kata ulil amri, pemimpin. Misalkan Muhammad Al-Fatih masuk Konstantinopel, dia tidak maksa orang untuk masuk Islam. Tapi dia sebutkan aslim taslam awir fa'il jizyah, masuk Islamlah kalian atau bayar jizyah. Apa kata penduduk Konstantinopel? Kami bayar jizyah. Nah, itu namanya kabul. Ya, langsung diiyakan setelah adanya ijab. Kami tidak mau masuk Islam, kami juga tidak mau bayar jizyah. Sudah. You choose war. Ya. It means war. Perang lagi itu. Wa adamut ta'liqi, dan tanpa ada ta'liq. Kalau ada uang baru saya bayar jizyah. Kalau saya mau baru saya bayar jizyah. Wa adamut taqiti,
dan tidak ada tempo waktu. Saya bayar jizyah cuma 5 tahun. Kenapa? Karena setelah 5 tahun saya akan masuk Islam. Sekarang aja lah masuk Islam, ngapain nunggu 5 tahun? Wa dzikru qadril jizyati, dan menyebutkan kadar jizyah. Besaran jizyahnya berapa? Sebutkan. Kita sampaikan tadi kondisi umat Islam kuat, maka jizyahnya minimal 1 dinar. Murah tuh. Tapi boleh lebih, boleh. Ya, bijak-bijaknya pemimpin. Orang kafir kaya tinggikan jizyahnya, orang kafir miskin rendahkan jizyahnya. Boleh. Bijak-bijak pemimpin. Ya. Kan tadi apa? Dinar atau aktsar ya. 1 dinar atau lebih. Kaunuh dinaran fa aktsar. 1 dinar atau lebih. Suratu aqdil jizyati, bentuk akad jizyah. Ayaqulal imamu aw naibuhu, bahwa berkata imam atau wakilnya, lil kafiril mustajmi'i lisyurut, bagi orang kafir yang memenuhi syarat. Berkata imam atau wakil imam bagi orang kafir yang memenuhi syarat. Apa katanya? Adzintu laka fil iqamati bidarina, saya izinkan bagimu fil iqamah, untuk bermukim bidarina, di negeri kami. Kita terjemahkan satu-satu ya. Adzintu, saya izinkan, laka, bagimu, fil iqamati, dalam bermukim. Iqamah, bermukim. Visa itu bahasa Arabnya iqamah juga. Aqama yuqimu iqamatan wa muqaman, fahuwa muqimun. Ya, mukim. Bidarina, di kampung kami, ala an taltazima, ala, an, dengan syarat, taltazima, kalian bayar, kamu bayar, dinaran, 1 dinar. Kulla sanatin, setiap tahun. Jizyatan, sebagai jizyah. Watanqadu li hukmina, watanqadu, dan kamu terpimpin, li hukmina, bagi hukum kami. Kamu dipimpin oleh hukum kami. Maka berkata orang kafir, fayaqulul kafiru, maka berkata orang kafir, qabiltu wa raditu, aku terima dan aku rela. Ya. Itulah ya, kita kaji-kaji kitab ini kan kaji-kaji ideal. Kaji kitab ini kaji-kaji ideal. Dahulu Kubilai Khan itu juga punya penasihat orang-orang Islam. Ada orang-orang Islam yang dahulu menjadi penasihat Kubilai Khan. Ketika Hulagu Khan menyerang Baghdad, Hulagu Khan ini bukan cuma orang brutal, bukan orang beringas saja. Tapi dia cerdas. Cerdas mengadu domba orang, cerdas melakukan lobby segala macam. Dan dia juga ingin mempelajari, apa istilahnya, kebudayaan orang lain, kebudayaan baru. Makanya dia juga punya penasihat dari orang-orang muslim. Makanya kemudian Mongol itu aneh. Kenapa aneh Mongol? Setelah dia serang Baghdad, justru dia jadi negara muslim ya. Nah? Mongol itu anehnya di situ ya. Dia kira dengan menyerang muslim, dia menang. Tapi justru ketika Mongol menyerang muslim, Mongolia menjadi negeri Islam. Ya, berdiri kemudian kerajaan Mongol di India, walaupun dengan logat India disebut dengan Mughal. Ya, kerajaan Mughal di India. Raja yang paling hebat itu yang menghalau Inggris, si Aurangzeb. Ya, Aurangzeb, salah satu raja, anak si Shahjahan. Shahjahan yang membangun Taj Mahal itu anaknya namanya Aurangzeb. Ya, itu kerajaan Mughal di India. Dan itulah katanya yang membawa orang-orang yang kulitnya putih ke India. Selain suku Pashtun di Pakistan juga ada ya, tapi orang-orang Mongol yang ke India, yang Khan tuh, namanya Khan tuh. Khan itu kan bukan gelar India sebenarnya, tapi gelar-gelar di Asia Tengah ya. Khan. Bahkan Cina Selatan juga pakai Khan. Seperti aliran silat Tifan Po Khan. Tifan itu nama bela dirinya Po Khan. Po itu tinju, Khan itu bangsawan, tinju bangsawan. Ya. Ada pengaruhnya sampai ke situ. Ada yang membandingkan Mongol menyerang Baghdad, tiba-tiba Mongol menjadi kerajaan Islam. Sama dengan
Yunani ini apa kerajaannya? Di Italia dulu. Caesar ini kerajaannya kerajaan apa dulu? Ya, orang-orang itu. Ya, Roma ya. Orang Romawi itu menyerang Yerusalem, Bethlehem, menyerang Yesus, menyalib Yesus. Tapi setelah Romawi menyerang Yesus, justru mereka menjadi kerajaan Kristen. Mereka membandingkannya dengan itu. Romawi menyerang Yerusalem, mereka jadi kerajaan Kristen. Mongolia menyerang Baghdad, mereka jadi kerajaan Islam. Aneh. Orang mengira dengan menghancurkan berarti hilang. Enggak. Karena dihancurkan justru mereka terpapar. Itulah. Mongolia, kerajaan terbesar dalam sejarah. Daerah kekuasaannya itu lebih besar daripada yang ditaklukkan oleh Alexander the Great. Mongolia. Daerah yang dia taklukkan itu lebih besar daripada Alexander the Great. Tapi sekarang justru seolah-olah di Mongolia itu tidak ada peradaban. Ya, tenda saja, padang rumput luas saja. Peradabannya tidak jelas. Begitulah. Watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Atau Afrika ya. Bagaimana dulu raja-raja Afrika itu memang ladang emas di situ. Tapi sekarang ya masih rumah-rumah huci saja di situ, ya. Rumah-rumah buruk saja. Ya kecuali Wakanda ya. Wakanda itu di luar jangkauan. Wakanda forever. Lanjut. Ahkamul jizyati, hukum jizyah katsirah. Efek jizyah itu banyak. Hukum jizyah itu banyak. Efeknya banyak. Minha, di antaranya annahu yalzamuna, bahwa dia wajib atas kita, yalzamuna wajib atas kita, al-kaffu anhum, menahan diri dari mereka. Karena Nabi SAW katakan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Mereka makan babi, jangan kita ribut-ribut. Kalian makan babi, enggak boleh kita. Al-kaffu anhum. Mereka minum tua karena dalam keyakinan mereka ini darah Yesus contoh. Ya, enggak boleh kita ikut campur. Itu dalam keyakinan mereka. Waddaf'u anhum idza lam yakunu bidari harbin laisa fihi muslim. Waddaf'u anhum, dan membela mereka. Oh, kita juga mesti membela mereka nih. Idza lam yakunu bidari harbin. Idza lam yakunu, jika mereka tidak berada bidari harbin, dalam kawasan perang. Kalau mereka ada dalam kawasan perang, tidak aman, ya sudah, salah sendiri. Ngapain ente ke situ? Laisa fihi muslim, yang tidak ada orang muslim di dalamnya. Tapi kalau mereka sedang berada di medan perang, misalkan mereka dokter, itu boleh, itu mereka dipelihara. Itu wajib kita bela juga, wajib kita jaga juga mereka. Kata Syekh Buti ya, perang Israel dengan Suriah. Israel perang dengan Suriah, perang dengan Mesir dulu. Jadi orang Suriah ini punya konsultan kafir. Konsultan perang, tapi konsultannya ini orang kafir. Ketika kalah perang, mereka lari, mundur. Dia kalah perang, mundur. Di perjalanan pulang, masuk waktu sholat. Tentara-tentara muslim tentu sholat. Apa kata konsultan yang kafir ini? Tuhan kalian sudah meninggalkan kalian. Kalah kalian perang hari ini. Tapi kok masih sholat? Kok masih kalian sembah juga? Apa jawab orang-orang muslim ini? Kita masih bisa berdiri di atas muka bumi ini, dan bumi tidak menelan kita hidup-hidup, itu tanda Allah sayang pada kami. Kita fokus pada nikmat yang kita mau. Kita maunya menang perang, tapi kita lupa bahwasanya kaki kita menginjak bumi itu pun sebenarnya adalah nikmat. Tapi saya fokusnya di situ ya. Konsultan perangnya bukan orang Islam. Konsultan perangnya ternyata bukan orang Islam. Ini bisa. Boleh-boleh saja.
Bukan ngambil bukan bekerja sama dengan orang kafir di situ. Tapi di situ namanya apa? Mempekerjakan orang kafir. Beda ya. Kerjasama dengan orang kafir berbeda dengan mempekerjakan orang kafir. Wa dhamanu ma nutlifuhu alaihim. Wa dhamanu dan mengganti ma nutlifuhu apa yang kita hilangkan alaihim atas mereka. Ya. Kita curi sandal mereka, maka kita mesti ganti. Yang mentang-mentang kamu kan kafir, oh ini kafir zimmi, bukan kafir harbi. Mentang-mentang dia kafir, kita ambil aja sandalnya, enggak bisa seperti itu. Kita ambil aja jemurannya, enggak bisa seperti itu. Wa man'uhum min ihdathi kanisatin. Dan melarang mereka, mesti kita larang mereka min ihdathi kanisatin, dari membuat gereja baru. Ihdath itu membuat baru ya. Boleh mereka beribadah di gereja, boleh. Gereja yang sudah ada saja, gereja baru enggak boleh. Makanya Syekh Mustafa itu gak keras di Mesir. Apa kata Syekh Mustafa? Terdapat banyak gereja ilegal di Mesir ini, di Kairo ini, kalau kita pakai sudut pandang turas. Karena berarti gereja-gereja yang sah cuma gereja-gereja yang sudah ada sejak sebelum Amr bin As datang ke Mesir. Ya. Gereja yang sah cuma gereja-gereja yang sudah berdiri sebelum Amr bin As datang ke Mesir. Sama dengan di Sumatera Barat, kalau kita mau saklek pakai hukum syara, maka gereja-gereja di Sumatera Barat semuanya ilegal. Semua gereja di Sumatera Barat ilegal. Berarti itu berlaku kafir zimmi dan kafir mu'ahad. Yes. Kafir mu'ahad enggak? Kafir mu'ahad itu mereka berada di negeri mereka, terserah mereka. Tapi kita enggak boleh nyerang negeri mereka. Karena ada perjanjian gencatan senjata. Kalau Indonesia itu tidak termasuk mu'ahad, perjanjian damai. Memang banyak ulama-ulama kita yang menyatakan bahwa negara kita ini bukan negeri Islam. Bukan negara Islam, tapi kita adalah negara biladul ahdi wal barri. Negeri yang didirikan atas dasar al-ahdi, perjanjian, kesepakatan bersama. Maka berarti orang-orang kafir di kita namanya mu'ahad. Dan itu sama aja zimmi berlaku. Enggak. Enggak. Berarti mereka membuat gereja baru boleh? Boleh. Kita tidak berhak melarang karena mereka bukan zimmi. Karena negara kita bukan negara Islam. Negara kita ini negara Muslim, bukan negara Islam. Ya. Di kepemimpinan sebelumnya malah itu dihalangi. Dalam Islam tidak diperbolehkan. Haram. Membantu ya kan, jangankan itu, kita sebutkan Anda anggap sekarang gereja sudah berdiri ini. Dia beli batu bata ke toko bangunan kita kan enggak boleh. Enggak boleh. Berat jadi pemimpin tuh ya. Jadi pemimpin tuh berat. Gereja baru ya, kan ihdas. Gereja yang sudah ada ya. Tanya dulu, gereja yang sudah ada cukup enggak? Gereja yang sudah ada aja kosong, enak. Ini nama-nama gereja baru pula. Lanjut. Tapi lagi-lagi kita katakan negara kita bukan negara Islam ya. Negara kita ini negara Muslim. Biladul ahdi wal bari. Bit darurah. Ada lagi tuh namanya Indonesia ini. Ada bit darurah ujung-ujungnya. Darurat. Daruratnya sampai kapan nih? Darurat sampai hari kiamat kayak gini. Ya. Masa enggak ada langkah ke depan? Jelas-jelas saja lah negeri ini ya. Kita katakan bahwasanya khilafah itu bukan akidah kita. Tapi kita memimpikan bahwasanya umat Islam dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang menegakkan syariat, itu mesti. Masing-masing kita mesti punya impian seperti itu.
Ketika umat Islam dipersatukan dalam kepemimpinan yang adil sebagaimana yang berlaku pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, ataupun pada masa Khulafaur Rasyidin, kita mesti punya mimpi seperti itu. Anda harus mengubah hukum negara. Demokrasi pun bisa. Ya, dengan demokrasi sekarang pun bisa, tapi lagi-lagi kita katakan yang milih jangan seperti sekarang. Yang milih itu yang pintar-pintar aja lah, enak. Ini dia pagi bikin konten ngemil makanan kucing, enak, masa itu ikut pemilu? Orang gila satu loh pemilu. Ya, ya, yang sudah dipilih menjadi hakim, menjadi pemimpin mesti paham. Ini naik bawa-bawa label-label keulamaan tapi tidak paham hukum khilafah, hukum jizyah, hukum kafir segala macam, ya susah. Ya, gimana mau jadi pemimpin? Sekarang banyak label aja. Syekh Mustafa dulu nyebut ketika ngaji di Mesir ini ada stereotip kalau ada orang yang jubahnya besar, jenggotnya panjang, biasanya itu orang goblok. Kenapa? Kata beliau seperti itu. Karena mereka memanjangkan jenggot dan membesarkan sorban sebagai kompensasi otaknya yang kecil. Ya, sama dengan laki-laki. Laki-laki, mohon maaf nih, laki-laki jelek, bagaimana caranya bisa menggait perempuan? Pakai CBR. Pakai CBR. Atau mobilnya mesti mobil yang bagus. Itu sebagai kompensasi apa? Kompensasi daya tarik pribadinya yang kurang. Berarti dia butuh sarana pendukung. Sama dengan orang seperti itu juga. Isi kepalanya tidak ada, kemudian sebagai kompensasi isi kepalanya yang kurang, dia lebihkan pada tampilan. Musibahnya ya. Terus wa ijra'u ahkamil islami alaihimul lati ya'taqidunaha. Wa ijra' dan memberlakukan ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Alaihim atas mereka. Allati yang ya'taqidunaha mereka yakini. Zina contohnya. Semua agama mengharamkan zina. Kalau berzina nih orang-orang Kristen, kita hukum juga dia. Karena menurut pandangan mereka zina juga haram. Beda dengan khamar. Bagi mereka khamar justru ibadah. Ya, Islam. Ya. Membunuh juga. Bagi mereka membunuh itu juga haram. Yang mentang-mentang agamanya beda, terus kita biarkan saja lolos. Oh, enggak seperti itu. Syekh Mustafa juga memberikan contoh nikahul majusi lil maharim. Seperti orang majusi punya kebiasaan menikah dengan mahram. Aneh ya? Nikah dengan mahram orang majusi. Wallahu a'lam. Mahram yang bagaimana? Wallahu a'lam. Mungkin mahram ini maksudnya adalah mahram muakkad. Nikahi dua orang ipar dalam satu waktu. Mungkin. Tapi wallahu a'lam. Kita tidak bisa juga pastikan. Majusi ini tak ada sekarang tidak. Al-Majus. Lah. Habis perkara tentang jihad segala macamnya. Jihad, orang kafir. Dikit lagi habis nih kaji kita nih ya. Sembelihan, kemudian al-qadha juga nanti kita akan belajar al-qadha. Kemudian juga al-itqu, perbudakan, musabaqah. Nah, kita ngebut aja ya. Ramadan sebentar lagi. As-saidu wadz-dzabaih. As-saidu wadz-dzabaih. Said artinya buruan, dzabaih artinya sembelihan. Asal katanya dzabihah. As-saidu huwa al-masidu.
As-saidu, said itu artinya al-masidu, yang diburu. As-saidu buruan, artinya apa? Yang diburu. Boleh jadi diburu dengan pistol, tombak, panah, atau dengan burung elang, ataupun dengan anjing, ataupun dengan citah. Al-fahdu, citah. Macan kumbang ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, citah dengan jaguar ya. Beda tuh ya. Dia sama-sama tutul, tapi tutulnya beda-beda, totolnya beda-beda kan. Kalau citah itu kurus, kalau macan kumbang tuh berago ya. Berotot. Kalau citah itu dia memang larinya kencang tapi. Larinya kencang. Sama seperti atlet ya. Atlet lari itu kan kurus-kurus banyak. Tinggi-tinggi, kurus-kurus. Tapi kalau atlet ini, atlet gulat, ragu-ragu, strongman, semua. Atlet atletik ya. Said wahal masid. Wa dzabaih, dzabaih sembelihan adalah jam'u dzabihah. Bentuk jamak dari dzabihah. Dzabihah itu bentuk tunggalnya, dzabaih adalah bentuk jamaknya atau pluralnya. Bimakna madbuhah, dengan makna yang disembelih. Madbuhah, yang disembelih. Dua sebab ini yang menyebabkan hewan yang tadinya haram menjadi halal. Kira-kira pembagian ya. Hewan-hewan. Nah, sekarang apa nih? Hewan yang suci saat hidup dan saat mati itu apa tuh? Saat hidup dia suci, saat mati dia juga suci, apa tuh? Ikan dan belalang. Tambah manusia. Ya, kalau kita katakan manusia hewan juga ya. Tapi hati-hati ya, yang suci itu ikan. Ciri ikan tetap najis. Ada kawan saya nih, aduh di Mesir dulu. Udah capek-capek, lapar, enak. Cepetlah makan, masak ikan. Nyata dia goreng dengan isi-isi perutnya. Ikan tuna sebesar ini. Bule-bule masuk. Ini sebenarnya dengan minyak-minyak gorengnya udah bernajis. Kita udah makan ikan, nampak isi paruitnya. Nggak keluar isi paruitnya tadi. Ikannya kok. Ikan kok kan suci. Ikannya ya suci, cirinya enggak. Coba, ikannya suci, darahnya enggak. Ya. Maka bersihkan dulu. Kecuali ikan-ikan yang sukar dibersihkan isi perutnya. Contohnya lokan, kerang kecil itu. Apalagi contohnya udang-udang kecil. Ikan
Ikan teri. Ikan ikan paus ya. Tapi kalau yang di laut, yang di air itu, kalau saya tanya gula laut itu Ular laut halal. 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 Saya masuk dalam jari. Ya, boleh dimakan. Yang memang hidup di air laut saja ya. Ada hewan yang kamuflase aja di air. Contohnya buaya. Buaya itu dia, ya makanya disebut buaya, enak. Dia berjemurnya di atas juga ya. Ya walaupun dia tidak bisa hidup tanpa air, tapi hasilnya dia tidak hidup di air. Buaya. Hah? Dia ada ular laut. Bahkan kalau ada putri duyung halal tuh, kata guru-guru gitu ya. Ada yang nanya babi laut gimana? Halal. Ular laut gimana? Halal. Nanya anjing laut halal. Banyaknya tanya kalau ada mana putri duyung halal tuh. Itu kata. Hah? Kapal laut ya. Semua yang di laut halal kecuali kapal selam ya. Iya. Yang kedua, najis saat hidup, najis pula saat mati. Apa tuh? Anjing dan babi. Ya, anjing dan babi itu hidup dia najis, mati dia juga najis. Ada yang bilang salah satu ustadz favorit Abid, tai kucing tidak najis. Tai kucing tidak najis. Karena ada yang tanya pada Nabi, bagaimana hukumnya kucing? Kucing itu kata Nabi apa? Minat tawafin wat tawafat. Hewan-hewan yang suka berkeliaran di sekitar kita. Hewan-hewan yang suka berkeliaran di sekitar kita, kata Nabi, tidak najis. Yang dikatakan Nabi tidak najis apa? Hewan. Bukan taiknya. Dia malah dibilang, ya hewannya tidak najis, berarti taiknya juga tidak najis. Nanti dia baca pula ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, lupa saya nomornya ya. Ayatnya tahu. Walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70 ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam dan kami bawa dia di daratan dan lautan. Yang mulia siapa tadi? Anak Adam. Taiknya mulia pula taik anak Adam. Royal shit. Great as shit. Ciri yang mulia gitu. Royal shit gitu ya. Nah, tai itu tetap tai lah. Mau tai keluar dari manusia juga. Manusianya mulia. Dan manusia enggak semuanya juga mulia. Abu Lahab enggak mulia tuh. Ya. Ini kucing dibilang suci, taiknya dianggap suci pula. Sama dengan yang tadi ikan suci, tapi taiknya dianggap suci juga. Oh, enggak bisa seperti itu. Ya, itu agak lain. Yang ketiga, suci saat hidup, najis saat mati. Apa tuh? Kucing. Kucing, kecoa, tikus. Dia ngadu ke saya, dia nemukan tikus berenang-renang di embernya, kemudian keluar tikus tuh. Air dalam ember itu suci enggak? Suci. Air dalam ember tetap suci. Kecuali tikusnya mati di dalam ember. Karena tikus kalau mati berarti dia najis. Terus terakhir, suci saat hidup, najis saat mati tanpa disembelih. Nah, ini semua hewan yang halal dimakan. Kerbau itu saat hidup dia suci. Kalau dia mati tanpa disembelih, najis. Tapi kalau dia mati disembelih, suci dia. Yang suci apa? Kerbaunya, darahnya tetap najis. Jangan mentang-mentang disembelih, kemudian darahnya kita buat jadi oseng-oseng gitu, enggak bisa. Ya. Kalau hewan jinak enggak boleh dibunuh dengan hewan pemburu. Ya, hewan jinak nanti kita bahas juga syarat-syarat hewan buruan itu bagaimana. Syarat. Di Australia pakai ya. Ya, itu caranya tetap ya dilumpuhkan, disembelih. Tetap harus. Misalkan kita tembak, harus segera sembelih. Ya. Bisa juga ya barangkali ya, tapi agak ragu juga saya. Ada kondisi itu, memang enggak bisa. Ya, atau dibius.
Ada kasus 2019 yang dikatakan orang sebagai penyebab terjadinya wabah COVID dan segala macam, yaitu kematian Harambe. Tahu? Nah, lihat nanti ya, tragedi Harambe. Jadi ada anak kecil masuk ke kandang gorila. Masuk anak kecil ke kandang gorila. Orang tuanya tidak bertanggung jawab. Kemudian gorila ini entah akan menyerang anak itu, entah tidak tahu kita, saat gorila mendekat langsung ditembak mati oleh petugas kebun binatang. Kemudian setelah itu terjadi COVID. Kata orang apa? COVID ini terjadi sebagai azab karena kita membunuh hewan tak berdosa. Si Harambe. Ah, gorila itu masuk mana tuh kira-kira? Yang ketiga ya, suci saat hidup, najis saat mati. Pokoknya yang najis saat hidup cuma anjing dan babi aja. Semua hewan saat dia hidup hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Lah, ketika kita membahas ini, berarti yang kita bahas adalah yang keempat. Ikan tidak perlu disembelih. Ikan tidak perlu Mana caranya beli ikan? Lehernya tidak ada. Lanjut. Ma yamliku bihi saidu. Ya, hewan buruan itu tidak ada yang punya ya. Hewan buruan tidak ada yang punya. Betul. Itu bukan berburu pada orang ini yang berburu. Berburunya kijang, rusuk. Ya. Jadi tukang di hutan kan. Jadi dia masuk ke hutan tuh bagi sebahagian besar orang yang berburu. Ini apa? Ini meyakini kalau tukang datang tuh dipelihara di dalam ilmu. Peliharanya ya makhluk-makhluk tertentu kan. Tapi kalau dia ingin berburu tuh, kalau yang berburu bukan yang lari dari kelompok, kalau tidak dimintanya ke kepada kambing hutan misalnya, itu memisahkan dirinya kan, itu menjadi kapal. Ada loh yang memang ya kapal milik Tuhan hanya minta untuk hewan itu diburu. Bos kambingnya minta. Bos kambing atau bos rusuh ya. Bos rusuh ke hotel minta kambing. Ya banyak gaya aku pun melakukan praktik itu. Kita tidak bisa katakan syirik ya. Kita tidak bisa katakan syirik. Bodoh ya. Ya. Kita minta ke siapa? Ya, semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lagi-lagi memang pengaruh kepercayaan lama itu tetap ada bekas-bekasnya. Sebagaimana orang Dayak tadi sebelum nembang dia minta dulu pada alam, sebelum nyembelih dia minta dulu pada alam. Barangkali kita juga punya keyakinan seperti itu dulu. Tapi ketika melanggar itu memang berdampak. Misalnya itu di Jogja kan, praktek itu pun ada dulu di daerah Jogja. Jadi ada yang melihara anjing, ya. Tapi anjing itu asal nampaknya hewan buruan itu langsung besar. Anjing itu nampak rusuh. Dicari saja bisa langsung rusuh. Awalnya ini hanya berburu untuk kebutuhan makan. Lama-lama karena ada orang request kembali tadi sekian juta, kembali ke Pano sekian juta, gitu kan. Dia jadinya pencarian profesi. Jadi yang awalnya orang yang tak tahu makhluk yang memelihara rusuh tak masalah dengan satu sebulan. Ini sebulan itu bisa 10 itu aja kan. Kamu hewan ternaknya dibunuhnya deh. Jawi, kambing yang mati-mati tergeletak itu yang seperti itu bisa. Yang seperti itu bisa jadi ya. Dan belum tentu jin yang punya kerja ya. Bisa jadi anak Adam juga. Contohnya orang Bunian itu kan sampai sekarang kita tidak tahu. Atau suku Mante juga kita tidak tahu sampai sekarang. Suku Mante, orang Bunian,
Ada penampakan manusiaan nih, apakah ini adalah memang pemilik hutan itu istilahnya orang-orang yang tinggal di hutan, tapi dia mungkin tubuhnya tidak setinggi kita, entah tuyul segala macam. Kita nak tahu itu masalah. Ya, minta izin kita ya numpangnya, ya dalam artian kita bukan takut, bukan menyembah, bukan apa ya. Tapi kita dalam pandangan kita hutan ini ada yang menunggu, ada yang tinggal di hutan ini. Iya. Ya. Iya. Kita nafikan juga hal-hal seperti itu tidak bisa juga, karena di Mungo ini juga di Pakan Mungo itu kalau hari pakan tuh ada orang-orang yang tampilannya mentereng, belanja, kemudian pas balik malam di Pareso pitihnya daun satu. Ada juga orang seperti itu ya enggak? Ya seperti yang tadi itu juga ada. Ya Allah alam lah yang gaib-gaib. Saya enggak terlalu memahami ya. Tapi yang penting seseorang baru bisa disebut syirik kalau menyembah. Syirik kalau dia menyembah. Kalau yang seperti tadi bagaimana? Kalau enggak pada tempatnya minta ini segala macam ya bodoh namanya. Ya, tapi kalau dalam keyakinan dia dan memang terbukti itu selama ini bahwasanya sebenarnya kambing hutan ini bukan kambing liar tapi ada yang punya. Sebenarnya kambing hutan ini ada yang punya. Ya minta izin lah. Enggak syirik, enggak syirik. Ya, ya nak anjing nampak anjing kok kijang pingsan tuh semua cerita Ustaz anu petang. Ya, aku Rais, Zulhendri Rais. Da daerah di Riau itu nurunkan kelapa enggak perlu pakai baru, tunjuknya itu kerambia. Tunjuknya itu. Iya. Kita kan ketemu orang-orang normal aja. Jarang kita nemu orang-orang enggak normal. Makanya kita nganggap orang sama dengan kita semua padahal orang ya belum tereksplor. Hah? Iya. Belum tereksplor semuanya. Itulah wallahu alam ya. Nanti kita lanjutkan ba'da salat asar. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas sebab halalnya hewan. Itu bisa dengan penyembelihan atau dengan buruan. Hewan buruan itu halal tanpa disembelih hanya jika tidak disembelih. Hewan buruan halal tanpa disembelih hanya jika kita tidak mampu untuk menyembelihnya. Hanya jika kita tidak mampu untuk menyembelihnya. Kalau kita mampu menyembelihnya, kijang tertembak kakinya, jatuh kijang tadi. Kita tunggu aja dia mati gara-gara kakinya tertembak, bangkai. Ya, kita tembak kijang, jatuh dia karena kakinya tertembak misalkan, maka mesti cepat kita kejar dan kita sembelih. Karena makanan atau hewan buruan itu halal karena darurat. Aslinya harus disembelih. Aslinya hewan itu baru halal kalau disembelih. Kenapa hewan buruan itu dihalalkan? Ya karena itu keringanan. Ya. Berikan keringanan. Makanya andai kita tetap bisa menyembelih, hukum menyembelih tidak gugur. Kecuali kita tembak bagian vital ya. Tembak kepalanya, tembak jantungnya. Itu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Sekarang hewan buruan itu tidak ada yang punya aslinya ya. Kalau misalkan di hutan itu ada suku Mante segala macam, itu pembahasan lain ya. Karena anggap memang tidak ada penghuni, tidak ada orang rimba, tidak ada di situ. Bagaimana hewan buruan tadi? Yumlakus saidu bi ibtali mun'atihi. Hewan buruan itu kan tidak ada yang punya, ketika kita buru dia menjadi ada yang punya. Siapa yang punya? Nah, lihat. Dimiliki hewan buruan itu bi ibtali mun'atihi, dengan melumpuhkan mun'atihi, kemampuan membela dirinya. Mun'ah itu kemampuan membela diri, imun. Melumpuhkan perlawanannya. Qasdon, secara sengaja. Secara sengaja. Abid latihan lempar lembing. Nyata kena kijang. Itu kijang bangkai itu. Karena dia latihan lempar lembing bukan untuk berburu tadi. Dia cuma untuk latihan saja. Berarti tidak ada qasdan. Tidak ada niat. Nah, makanya penting apa? Qasdan. Dengan sengaja. Memang sengaja dia
membidik hewan tadi. Wala yazulul milku anhu, dan tidak hilang kepemilikan dari hewan tadi bin filatihi, dengan terlepasnya dia, kaburnya dia. Kabur dia, infilatihi, kabur dia. Wala biirsalihi, dan tidak pula dengan melepaskannya. Apa maksud irsal? Irsal itu seperti melepaskan bebek, melepaskan itik, nanti dia balik lagi ke kandang. Itu irsal namanya. Infilat itu kabur, hewan itu yang kabur. Kalau irsal, tuannya yang melepaskan karena dia tahu hewan itu sudah pandai pulang sendiri. Dia pasang perangkap ayam, tapi bukan untuk membunuh ayam, tertangkap ayam tadi. Dia pasang perangkap ayam, tertangkap ayam. Dikurungnya ayam di rumahnya selama 3 hari. Setelah dikurung ayam 3 hari di rumah, besoknya dia lepaskan ayam tadi. Karena dia tahu bahwa ayam ini nanti pandai pulang sendiri. Abid sudah menanti-nanti. Kemarin Pak Datuk nangkap ayam hutan. Nanti kalau dia lepaskan saya ambil. Saya akan klaim. Kan kemarin sudah Pak Datuk lepaskan ini ayam. Berarti ayam ini tidak ada yang punya. Saya berburu lagi. Ini kan aslinya hewan buruan nih. Kemarin Pak Datuk berburu, sekarang ini jadi buruan saya. Oh, enggak seperti itu. Karena kasusnya Pak Datuk bukan melepas habis, tapi dia melepaskan agar ayam itu pandai nyari makan sendiri, dengan keyakinan ayam itu pun pandai pulang sendiri nanti. Itu namanya irsal. Kalau infilat, lepas sendiri. Kita nangkap burung murai, kita taruh di sangkar, kita kasih tanda, kita kasih nama, kita kasih nomor HP di kakinya. Karena ada orang punya burung mahal, kasihnya nomor HP di kakinya tuh. Iya, kalau orang jujur tuh mau. Lepas burung tadi. Maka kata orang yang menemukan, ini burung liar nih, saya ambil, enggak seperti itu. Ya. Walaupun mungkin walaupun aslinya memang burung liar kan. Aslinya memang burung liar. Ya, enggak ada tanda sama sekali, berarti ya sudah. Tapi kalau datang pemilik aslinya, kita enggak berhak mengklaim. Ya, kita cuma berhak ganti rugi saja, upah menangkuk. Lanjut. Arkanudz dzabhi, rukun-rukun penyembelihan. Rukun-rukun penyembelihan bimakna lindzibah, dengan makna tersembelih. Dzabhi dengan makna sempurna penyembelihan. Arba'atun, 4. Pertama, dzabhun, perbuatan menyembelih. Dzabhun itu perbuatan menyembelih. Zabihun, orang yang menyembelih. Zabihun, hewan yang disembelih. Hurufnya sama semuanya ya. Zabhun, zabihun, zabihun, artinya beda-beda. Wa alatun, dan alat menyembelih. Alat ini boleh jadi alat mati seperti pisau, boleh jadi alat hidup, hewan. Ya, anjing yang dididik misalkan, atau burung elang. Lanjut. Az-zabhu. Zabhul hayawanil maqduri alaihi qat'u hulqumihi wa marri'ihi. Menyembelih hewan yang bisa disembelih, maqdur alaih, yang mampu disembelih. Menyembelih hewan yang bisa disembelih adalah dengan qat'u, memotong, halqumihi, jalur makanannya, wa marri'atihi, dan jalur terbalik. Halqum itu jalur nafas, marri'ah itu jalur makanan. Berarti halqum itu tenggorokan, marri'ah itu kerongkongan. Tenggorokan itu jalur nafas, kerongkongan itu jalur makan ya. Wa dzabhu ghairihi, sedangkan menyembelih selainnya, maksudnya apa? Menyembelih hewan yang tidak mampu disembelih. Kita mau menyembelih tapi hewan ini tidak bisa kita sembelih. Nah, ini biasanya buruan seperti ini ya. Bagaimana caranya? Qatluhu bi ayyi mahallin, membunuhnya di tempat manapun. Ayyi mahallin, tempat manapun. Di jantungkah, di
livernya kah, di paru-parunya kah, di otaknya kah? Bi ayyi mahallin. Wa syartuhu al-qasdu. Dan syaratnya adalah al-qasdu. Memang dilakukan sengaja. Penyembelihan ataupun perburuan itu harus dilakukan dengan sengaja. Kita di rumah. Ya, nembak tupai. Kita di rumah. Tiba-tiba anjing kita pulang membawa kelinci. Sudah mati. Itu kelincinya haram. Enggak ada niat. Tapi anjing kita pulang bawa kelinci, kelincinya masih hidup, kita sembelih, halal. Kelinci ulang ya. Kelinci tetangga ganti itu ya gosok. Masuk apa? Kemarin ihlakul bahimah ya, itlaful bahimah. Lanjut. Syartul dzabih, syarat orang yang menyembelih kaunuhu musliman adalah dia seorang muslim, au kitabian atau ahli kitab Yahudi Nasrani asli ya. Yahudi Nasrani yang bagaimana? Tahillu munakahatuhu, yang halal dinikahi. Halal menikahi. Ya berarti dia Yahudi Nasrani yang ahli kitab, yang asli, sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kamu. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Termasuk muhsanat dari mukminat, perempuan yang baik dari kalangan kaum mukminat ataupun perempuan baik dari kalangan ahli kitab. Baik di sini maksudnya mampu menjaga kehormatan dirinya, itu juga halal bagi kaum muslimin. Wa yuzadu fi ghairil maqduri alaihi kaunuhu basiran. Syarat penyembelih ditambah ya. Syaratnya kan muslim atau ahli kitab. Tambahan fi ghairil maqduri alaihi, ya pada hewan yang tidak bisa disembelih. Misalnya hewan buruan tidak bisa kita sembelih. Apa syaratnya? Kaunuhu basiran. Adalah dia tidak buta. Basir itu tidak buta. Dia buta nembak-nembak aja karena kerbau liar ya enggak? Ye, enggak bisa. Ye apa ye? Karena syaratnya tadi apa? Sengaja. Orang buta gimana sengaja? Kecuali si buta dari gua hantu ya. Ya, kliwon, di mana kerbaunya kliwon? Enggak tahu abik, enak. Tahu abik si buta gua hantu? Pak tahu enggak, Pak? Pak tahu kan? Nah, iya. Ada monyetnya si kliwon. Itu mungkin bisa ya. Iya. Itu lo tontonan kami dulu. Baju kulit ular gadang ya. Tak cuci-cuci. Berarti sama ya. Nggak ada sama. Sisi ularnya masih ada kan. Jadi dia masuk gua lawan ular besar enak. Kacau kan. Tapi dulu ketika kecil luar biasa ya filmnya. Pas sudah besar saya lihat di YouTube, ikut tontonan mak dulu. Sama ya ketika kecil dulu main-main Sega sekali-sekali main Sega. Kawan punya Sega enak, lasu-lasu. Sudah dewasa saya pasang emulatornya di HP, main Super Mario Bros tuh. Main aku aja enak. Nah, maka kadang-kadang sebuah kenikmatan itu nikmat ya for the moment aja. Ya ketika masa itu nikmat, setelah itu enggak lagi. Makanya nikmati hari ini ya. Nikmati hari ini. Apa yang bisa dinikmati hari ini, nikmati hari ini. Dulu ketika kecil saya lihat iklan-iklan ayam KFC itu lama rasanya. Sekali-sekali ibu beli itu tepung sasa itu enak. Kan dulu tepung bumbu sasa itu dibuat ayam tepung itu enak rasanya. Sekarang hilang aja enak. Ayam tepung fried chicken itu enak. Aneh itu. Sekarang mungkin ya. Perlu suluk kita nih. Oh iya. Itu
Itu ayam-ayam tulisnya. Ya, lanjut. Syartul dzabihi, syarat hewan. Hewan yang dibunuh, syarat hewan yang disembelih. Kaunuhu hayawanan ma'kulan fihi hayatan mustaqirratan. Kaunuhu hayawanan ma'kulan. Adalah dia hewan yang boleh dimakan. Ma'kulan, boleh dimakan. Berarti hewan yang mana nih dari yang 4 nih? Yang nomor 4 ya. Yang halal dimakan. Kalau nomor 1 tidak perlu disembelih. Ya, yang keempat. Dia hewan yang halal dimakan. Ya, berarti yang menyebabkan hewan itu haram dimakan karena bertaring, karena berkuku tajam, karena tidak punya leher seperti babi, karena najis, karena hewan itu menjijikkan atau tidak dimakan oleh orang Arab. Kenapa tidak dimakan oleh orang Arab? Karena boleh jadi dia berasal dari hewan yang dikutuk seperti kera. Kera itu tidak boleh dimakan. Ya. Fihi hayatun mustaqirrah. Pada hewan itu ada kehidupan yang tetap, kehidupan mustaqirrah, kehidupan yang tetap, kehidupan yang nyata. Ayam depan rumah kita disembelih. Ayam depan rumah kita disembelih, di lantak oto. Masih menggelepar-gelepar dia, kita ambil pisau, kita sembelih. Muncrat darahnya, berarti ayam itu hidup. Ayam menggelepar-gelepar, kita sembelih, tidak keluar darahnya, berarti menggelepar-geleparnya itu bukan menggelepar hidup. Itu cuma kejang-kejang otot saja tuh ya. Karena darahnya itu ya listriknya mungkin bermasalah. Sinyal error. Tapi tubuh manusia ini ada listrik ya. Saya baru tahu dulu kelas 3 SMP itu. Jadi saya beri taspen enak cucuk-cucuk ke listrik bahan enggak idui. Dipencet belakang dengan jari baru idui. Berarti arus positif negatifnya diambil dari yang negatif atau positif diambil dari tangan berarti. Negatifnya dari tangan ya, positifnya dari baru sadar, oh, mau itu cara karajo. Berarti badan kita ini ada energi juga sebenarnya. Hah? So jadi elektro enak. Tapi kalau membius hewan yang susah untuk diangkat, banyak belinya ketika sadar atau Ketika masih hidup, walaupunnya belum sadar. Walaupun pingsan boleh. Itu namanya stunning ya sekarang ya, stunning. Itu di rumah potong biasanya stunning. Di setrum hewan ini dengan kadar yang cukup untuk melumpuhkan supaya dia tidak melawan, kemudian baru disembelih. Itu boleh. Ayam biasanya seperti itu. Di bagian kaki ayam itu kan ayam digantung di mesin sembelih. Di kakinya itu ada listrik. Stunning. Jalan aja ayamnya, enggak pisaunya panjang. Kemudian setelah itu dikasih uap ayam. Setelah dikasih uap, ada pasukan tukang cabut bulu. Pabrik pengolahan ayam. Lanjut. Asal masih hidup, masih bisa disembelih. Ya. Dia nampak bangkai kijang di hutan, ditembaknya, sap, dapat kijang. Nggak ada cerita. Ya. Terus, syartul masang perangkap hewan di hutan tidak boleh perangkap mematikan. Kalau kita buat lubang di hutan, di dalam lubang itu kita buat ranjau tali tombak-tombak, jatuh kijang ke dalam situ, kemudian tertusuk-tusuk tombak, mati kijang bangkai itu. Walaupun itu disengaja. Ya, walaupun membuat lubangnya disengaja. Maka buat lubang tapi bukan lubang untuk membunuh, tapi lubang sekedar untuk melumpuhkan. Ya, buat lubang di bawahnya kasih spring bed enak, jadi jatuh kijang enggak mati. Atau dibuat perangkap kakinya saja seperti itu. Itu bisa. Terus syartul alati, syarat alat, kaunuha muhaddadatan. Adalah dia tajam. Mesti tajam. Tajrahu, mampu melukai, mampu merobek. Tajrah. Tidak boleh pakai bambu aja ya. Bambu itu ya bisa juga melukai tapi berakali, Pak. Yang memang benar-benar melukai. Ya nanti seperti cerita 5 menara pula. Nah, jadi gurunya melakukan demonstrasi, di bawahnya kayu dan di bawahnya
parang tumpul, tap sampai hancur kayu tadi. Apa kata gurunya? Setumpul apapun parang, dia tetap bisa memotong kayu. Bedanya apa? Kalau parangnya tajam, sekali pancung terpotong kayu. Kalau parangnya tumpul, ya perlu berkali-kali. Jadi kalian tidak ada yang bodoh. Pertanyaannya adalah usaha kita seberapa jauh. Ini dia juga ketika menyembelih juga seperti itu. Setumpul apapun pisau, bagian ini sebalik ladiangnya enggak. Tergantung usaha kita. Nah, ada cerita haram. Ya, bukannya yo lah mati dulu kambingnya bilo lah kuas. Ya, oke punggal ladiangnya Nabi. Semerek. Leto bet tuh. Leto. Beda generasi ya bet. Siapa namanya? Himura. Roroni. Kensin. Himura Batus yang adaptasinya. Lanjut. Tapi tidak boleh ghairu azmin wa zufrin. Tidak boleh dari tulang ataupun kuku. Tulang tidak boleh, kuku tidak boleh. Ya, kita pakai kuku harimau untuk menyembelih tidak boleh. Atau tulang gajah kita pakai, itu tulang sapi kita tajamkan, kita pakai tulang sapi itu untuk menyembelih tidak boleh. Dari kayu boleh. Bisa dipertajam kayu silakan. Dari batu boleh. Dari besi boleh. Itu sama aja hewan dimakan di harimau. Ya. Lanjut. Au kaunuha fi ghairil maqduri alaihi, atau adalah alat itu, kaunuha adalah dia alat itu. Kaunuha adalah dia apa? Dia alat itu. Fi ghairil maqduri alaihi, pada selain hewan yang mampu disembelih. Ghairil maqduri alaihi, ya semisal hewan buruan tadi. Jarihata siba'in, adalah dia jarihata siba'. Ya, hewan buas. Siba' itu hewan buas, jarihah itu yang mampu melukai. Siba' itu hewan buas, jarihah itu yang mampu melukai. Tidak boleh pakai kingkong ya. Ya, saya berburu rusa dengan apa? Dengan barua. Jual barua kemana? Di Smackdown-nya dia barua itu deh. Wajan barua kok jujitsu enak. Kemudian dia piting kan mau dia ikutnya. Lawan. Pacinya baru mau dia ikut. Anggaplah kemudian sampai pingsan, sampai mati rusa itu kijang haram. Kenapa? Karena dia tidak jarihah. Karena simpanse atau barua tadi tidak mampu untuk melukai. Dia cuma ya melumpuhkan, oke, mungkin bisa ya. Dia tidak melukai. Mungkin bisa. Jangan kira dia. Hati-hati nanti dijajah pula kita oleh barua enak. Muncul pula nanti Rise of Planet of Apes nanti. Autairin atau burung. Siba'in tadi itu tuh bisa anjing, bisa juga citah ya. Macan tutul. Autairin atau burung. Burung elang. Nanti lihat di International Geographic, entah BBC itu ya. Tentang orang-orang Mongolia, orang-orang Kazakhstan, mereka itu masih sampai sekarang masih ada yang berburu pakai burung. Yang diburu itu rubah dan kelinci. Apa hukum makan rubah, Ustaz? Rubah itu halal. Karena rubah itu termasuk said, hewan buruan, yang kalau orang haji, orang berihram berburu rubah, maka dia harus membayar dam satu kambing. Haina juga. Itu termasuk buruan ya, termasuk said. Kalau misalkan orang haji berburu haina, maka dia wajib membayar dam satu ekor kambing. Rubah dan haina diganti dengan kambing menunjukkan bahwa keduanya sama-sama halal. Walaupun kita mungkin tidak mau makan ya, tapi kita tidak akan ganti hukum. Kalau halal itu halal. Bukan segelas serigala. Rubah ya, rubah itu rubah Naruto ya. Beda kalau serigala, beda lagi itu. Karena rubah nih kalau di Malaysia musang diterjemahkannya enggak. Ya, katanya Naruto itu di dalamnya ada musang ekor 9, kan lucu, musang makan ayam coba. Rubah yang oranye itu warnanya ya. Fox bahasa Inggrisnya. Fox ya. Fox. Beda dengan the. Kalau serigala the
besar. Rubah itu perpaduan kucing dan anjing juga. Suaranya juga perpaduan kucing dan anjing. Agak-agak mengeong juga. Ya banyak ya. Bukan coyote ya. Coyote sudah masuk serigala. Ada coyote. Itu sudah masuk serigala. Ini yang rubah, yang kecil-kecil. Yang besarnya sebesar kelinci juga tuh. Ya. Enggak juga. Kalau ada rubah sebesar gajah halal juga. Lanjut. Autairin atau burung yang mu'allamatan. Ya, yang diajarkan, yang terdidik. Berarti harus sekolah nih ya. Di STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Anjing. STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Burung. Baru preman ya. Syarat alatnya bagaimana? Terdidik itu maksudnya apa? Nih lihat nih. Syurutu ta'limil jawarihi minas siba'. Syarat pendidikan. Syarat taklim. Syarat pendidikan jawarih, hewan-hewan melukai dari hewan buas. Jawarih, syarat hewan buruan. Syarat hewan pemburu itu apa? Syarat pendidikannya arba'atun, 4. Yang pertama, ayyastarsila idza arsala. Bahwa lepas dia jika dilepaskan. Atau lari dia jika disuruh lari. Yastarsila idza arsala. Lari dia jika disuruh lari. Mengejar dia jika disuruh mengejar. Itu dia yang pertama. Yang kedua, ayyan zajira idza zajara. Berhenti dia saat disuruh berhenti. Yan zajira berhenti idza zajara. Jika dia disuruh berhenti. Yang ketiga, an la ya'kula syai'an minas saidi qabla qatlihi wa ba'dahu. Bahwa tidak dia makan sesuatu pun dari hewan buruan. Ya, ini syarat yang ketiga ini yang berat ya. Dia tidak makan sedikit pun dari hewan buruan sebelum terbunuh dia ataupun setelah terbunuh dia. Kapan dia makan? Saat disuruh makan baru dia makan. Ini agak berat nih mendidik anjing bisa seperti ini. Kenapa? Karena saat dia sudah merasakan rasa darah di lidahnya boleh jadi dia kembali liar. Nah, syarat ketiga, kalau dia tidak mau makan sebelum tuannya mempersilahkannya makan. Berarti itu. Dia tidak makan sedikit pun dari hewan buruan, baik sebelum dia membunuh hewan tadi ataupun setelah dia membunuh hewan tadi. Syarat terakhir, ayyatakarrara dzalika minhu, bahwa berulang hal itu darinya, berulang. Ya, istilahnya sudah mujarab, sudah teruji. Ya, takarrar itu berarti sudah teruji, lolos uji. Ini kalau berbentuk anjing ataupun citah. Kalau burung bagaimana Ustaz? Nah, ini syaratnya. Syurutu ta'limil jawarihi minat thair. Syarat pendidikan hewan pemburu dari burung. Ya, syarat pendidikan hewan pemburu dari burung apa? Hiya syurutu ta'limil jawarihi minas siba'. Sama dengan syarat pendidikan hewan pemburu dari hewan buas. Sama saja. Burung maupun siba' sama saja. Illa, kecuali alinzijaru idza zajarta. Kecuali inzijar. Kecuali berhenti saat disuruh berhenti. Karena nak mungkin enak. Kalau anjing kan enak. Jalan, lari dia, ngejar nampak, kejang, stop, berhentinya. Burung, jalan, stop, jalannya, stop. Tidak bisa ya, burung tidak bisa. Gimana stop dia di atas, enak. Celik sampian tu jatuh ke bawah. Berarti memang terdidik. Nah, dari situlah dulu. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang al-udhiyah. Udhiyah ini korban ya, bukan sekedar sembelihan. Oh ya, menyembelih tidak harus baca bismillah ya. Kita baca bismillah bagus. Baca bismillah Allah Akbar bagus. Menyembelih hewan dengan niat untuk makan pun sudah halal. Kenapa? Karena orang kafir pun tadi menyembelih halal bagi kita kan. Ahlul kitab, surat Al-Maidah ayat 5, ahli kitab bahkan menyembelih halal bagi kita. Padahal ahli kitab itu boleh jadi dia menyembelih nyebut nama Isa. Ya enggak?
demi Yesus Kristus dan Roh Kudus. Boleh jadi dia baca itu ketika nyembelih. Tapi justru oleh Al-Quran dihalalkan. Kalau nggak tahu berarti haram. Asal hewan yang mati haram ya. Tupai, ya tamat kita halal tupai ya. Tapi kalau orang lewat tupai dalam membasmi hama itu boleh dimakan. Asal mati-mati tupai itu boleh. Asal mati ya. Kalau enggak mati, kalau belum mati sembelih. Kalau langsung mati ditembak boleh. Ya. Kalau langsung mati ditembak boleh. Kalau enggak langsung mati dia mesti disembelih. Ya, sah. Walaupun secara adab kena ya. Walaupun secara adab. Pisau terlalu tajam, enggak. Tapi ada saya lihat demonstrasi orang samurai itu. Perut babi itu bisa putus kalau orang itu ahli. Babi tergantung bisa. Berarti kan dengan tulang-tulangnya pun putus. Gara-gara pisau itu. Nah, kalau jeladiang mungkin tidak bisa kena. Kalau orang kan di Jepang tuh bambu dibungkus dengan jerami. Itu diumpamakan motong tubuh orang. Bambu itu tulangnya, jerami ini dagingnya, terpotong. Untuk motong kuihnya. Kalau ladiang nggak bisa ya. Wah, caliak lu arah uri-uri anu. Tak. Nggak harus sekali. Nggak harus sekali ya. Boleh beberapa kali. Tapi jangan terpisah. Nggak, potong dulu kerongkongan. Itu merokok dulu nak. Itu potong dulu cik leh. Itu bangkai itu. Ya, nggak ada jeda. Berarti memotong satu kali tebasan untuk makanan dan kemasan tadi itu sunnah. Sunnah, ya. Satu kali itu sunnah. Satu kali itu maksudnya bukan satu kali ayun, tapi enggak melepaskan pisau dari itu. Ya, itu sekali namanya. Ya. Iya. Kayak gergaji ya, nak. Tapi bisa dibilang halal juga tuh kalau enggak menyakiti ya. Gergaji. Sakit ya. Nah, berarti haram tapi halal. Haram tapi halal. Gergaji itu haram tapi halal. Menyakiti hewannya haram tapi hewan yang tersembelih dengan itu halal. Itu sama seperti pisau batu ya. Batu itu kan caranya kan ya seperti gergaji barangkali ujungnya. Ya. Kita menyembelih pakai batu halal. Ya, Mbak. Ya. Ya, pisaunya panjang gitu. Jadi ayam itu sudah sama panjangnya. Jadi kena leher semua. Sekali aja mencet. Jadi yang jadi standar yang mencet ya. Kalau yang mencetnya orang kafir enggak sah. Ya. Yang jadi standar bukan yang menggantung. Yang menggantung-gantungkan ayam terserah. Mau orang kafir, mau robot, mau simpanse diajarkan untuk gantungan ayam itu terserah. Ya. Yang penting yang mencet alat untuk penyembelihnya sah. Nah, itu mesti orang Islam. Ya, yang eksekusionernya ya. Yang aku alat untuk spamnya itu harus berstandar loh. Oh iyalah, mesti ya. Kalau ada yang mau buat pabrik pengolahan ayam mesti undang MUI dulu ya. Nggak boleh. Mesti MUI. Bahkan untuk daging ayam impor pun MUI pergi ke situ dulu. Ya, ayam diimpor dari Australia ataupun dari Brazil, MUI ke situ dulu. Iya, bisa jadi ya. Nggak mau ya. Nggak mau. Itu dikondisikannya pas MUI kunjungan ke situ dimantainya dengan proses. Bisa jadi. Makanya nahkumu bizawahir saja enak. Kalau di Aceh, saya dengar cerita dari salah satu dosen saya. Katanya kalau di Aceh itu memang masuk permohonan sebuah rumah potong ingin sertifikasi halal dari MUI. MUI nanti ngutus agen tuh. Disuruh agen ini untuk magang di situ beberapa lama tanpa petugas toko ini tahu. Petugas rumah potong ini tahu. Nah baru setelah itu dikeluarkan.
sertifikat. Kalau memang nak standar dari MUI, awak maupun itu nanti Beli ayam situ. yang Enggak juga. Kan kita, oh Mangkestan. Oh ya, kalau enggak ada MUI jangan. Ya, mending beli ayam di pasar aja. Telur ragu ya. Yang di pasar. Karena boleh jadi proses stunning itu membunuh ayam, bisa jadi. Proses stunning bisa jadi membunuh ayam. Dan saya lihat di postingan-postingan review-review makanan itu memang banyak ayam ini yang cuma luka sedikit aja di leher. Tidak terputus tenggorokan dan kerongkongannya. Banyak praktek seperti itu ya. Maka hati-hati itu. Kalau nampak ayam seperti itu ya nak, ayam kawan kita sedikit aja lubangnya. Ayam kita sempurna lubang ayam. Dalam. Ayam kita tuh najis karena digoreng di minyak yang sama ya. Di yang jual makanan ayam, yang jual fried chicken segala macam tuh harus hati-hati. Kalau orang jual ayam itu kan ada sebenarnya untuk mati dan untuk itu kan. Boleh. Sebab matinya adalah penyembelihannya. Tak nyelam karuangnya enggak. Kalau di pasar seperti itu ya sudah disembelih, diletakkan ayam itu di karung biar dia enggak gelepar-gelepar kemana-mana darahnya seperti itu. Boleh. Itulah wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.